Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi sore ini saya update lagi ya tentang pergerakan Bitcoin ya, melanjutkan video yang sudah saya upload tadi ya teman-teman ya. Ini masuk analisa DAM Bitcoin dan next ya teman-teman, dan nextnya itu apa ya. Jadi memang kemarin sebelumnya sudah saya info juga teman-teman, waspada jika skenario buruk Bitcoin terjadi gini ya guys ya. Di sini saya mau infoin lagi buat kalian-kalian ya. Banyak yang bilang technical analysis nggak berguna dan sebagainya, ya terserah gitu pendapatnya masing-masing kan. Saya juga nggak mau menyalahkan pendapat orang, keputusan masing-masing juga. Cuman menurut pandangan saya pribadi ya teman-teman, ketika memang kemarin saya sudah upload video dan membentuk pola rising wedge ini teman-teman ya, nih rising wedge ini teman-teman, itu kita sudah waspada ya. Dan saya baca juga komen di video saya, wah thank you bang, kemarin udah diinfoin saya sudah TP sebagian. Ya ada yang sudah TP sebagian, ada yang udah TP semuanya, ada yang telah TP juga tapi akhirnya CL dikit, ya akhirnya bisa beli bawah. Ya saya ucapin selamat gitu ya. Jadi memang tujuannya ada technical analysis ini setidaknya kita bisa lebih ya teman-teman, lebih meminimalisir resiko, bukan menghilangkan resiko. Gitu teman-teman ya. Kemarin tuh di video kemarin juga saya sudah sampai tunjukin ini polarizing wedge. Ya, memang polarizing wedge itu kecenderungan mengalami breakdown, teman-teman. Ya, kita bisa lihat ini. Ya, di sini juga kita bisa lihat. Nah, jadi memang kebanyakan polarizing wedge itu mengalami breakdown, gitu teman-teman. Kecuali falling wedge. Ya, kalau falling wedge beda lagi. Nah, seperti ini. Ya, jadi itu istilahnya bertentangan lah sama falling wedge gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga perbandingannya falling wedge, rising wedge. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemarin sudah saya kasih juga gambaran seperti ini. Ya, jadi memang kemarin yang mungkin ada yang enggak lah, rising wedge ini bisa bikin base kuat lah. Banyak yang bilang kuat ke 54.000, yakin optimis ya, sudah gitu. Ya kan saya juga nggak mau terlalu nggak mau berdebat lah soal kayak gitu ya. Kalau naik syukur gitu, tapi kalau udah istilahnya koreksi ya atau breakdown ya udah gitu kan. Karena sudah saya infokan lebih berhati-hati aja gitu kan. Nggak ada salahnya kok di TP-TP atau cicil TP kan, toh profit gitu kan, bukan rugi gitu kan. Cuman memang target penurunan dari polarizing wedge ini memang ke sekitaran 46.500 dolar sampai 47.000 dolar. Yang bikin kaget kan dia sampai sekitaran 42.800 dolar kan, karena terlalu dalam kan, ngedamnya kan kurang lebih seperti itu. Dan ini benar-benar waktu singkat gitu ya. Nah, jadi memang ini masih masuk ke ABC correction yang sudah saya infokan ya. ABC correction titik A itu udah pasti belum di 46.000. Ya kita bisa lihat kisarannya teman-teman ya. Jadi memang ini kita bermain di kisaran ya. Sebentar ya. Jadi di sini teman-teman. Ini kita asumsikan menjadi wave A teman-teman. Ya di sekitaran berapa bro? Di kisaran-kisaran ini, kisaran 45.000 dolar sampai kisaran 47.000 dolar ya. Ini menjadi area ya. Jadi di sini tuh tidak ada satu titik yang persis gitu, persis di titik sekian gitu ya teman-teman. Itu disclaimer yang harus kalian perhatikan ya. Nah, lalu target dari WFB di sini juga kisaran teman-teman, karena kita nggak pernah tahu titik persisnya itu di berapa gitu teman-teman ya. Jadi itu disclaimer buat kalian. Dan ini pakai time frame 1 jam kita bisa lihat ini membentuk seperti a bullish divergence teman-teman ya. Ini ya, harganya cenderung turun, kita bisa lihat dari price actionnya ya, bagian bottomnya. Namun bagian bottom dari RSI-nya ini mengalami kenaikan. Nah di bawah sini tuh teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat ini bullish divergence, kita bisa lihat nih RSI dengan price actionnya ya. Jadi ketika kondisi bagian bottom dari si harga ini mengalami penurunan, tapi bagian bottom dari RSI ini lebih cenderung mengalami kenaikan gitu teman-teman ya. Jadi seperti inilah kurang lebih gambarannya ya teman-teman. Jadi indikasi masih bisa mengalami kenaikan. Tapi kayak gini bisa nggak turun? Ya masih bisa aja gitu teman-teman. Ya jadi ini belum fix 100%, tapi ada kecenderungan untuk market bisa mengalami kenaikan gitu teman-teman. Ini time frame 1 jam. Ya, itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi itu disclaimernya ya, semoga kita bisa melihat untuk market bisa recover lah secepatnya gitu teman-teman. Itu juga harapan saya lah ya kan. Nah, kemudian ini saya juga video kali ini saya juga mau bandingin ya. Ini kita bisa lihat penurunannya seperti ini. Ini juga Bitcoin dialami ya sebelumnya ya teman-teman. Ini pakai time frame 4 jam aja sebentar biar lebih enak ya. Di sini ada saya tandain ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ketika market ini crash teman-teman ya, ini ya tuh ya. Ketika market ini crash ya tuh, dia ngeban balik ya, atau kita bilang rebound ya. Market rebound nih teman-teman sebelum melanjutkan penurunan kembali ya. Jadi memang ada kecenderungan ketika market mengalami dam ini Februari ya, tahun ini Februari
ya. Ketika market ini dump, kita bisa lihat kecenderungan ini market mengalami kenaikan kembali sebelum melanjutkan penurunan, ya. Lalu di area kedua ini kisaran Maret teman-teman nih, ya. Ini lumayan juga nih, deras juga nih teman-teman. Ketika market ngedump ya teman-teman, dump nih, ya lumayan juga nih yang bagian ini. Akhirnya market mengalami rebound atau kenaikan kembali sebelum melanjutkan penurunan. Next lagi, nah ini dia teman-teman ya, ini kan kurang lebih kasusnya sama juga nih, ya. Market mengalami penurunan, ya, kemudian rebound dulu, ya, rebound kecil ya teman-teman sebelum melanjutkan penurunan. Nah jadi kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi kondisinya kasusnya ya bisa saja seperti ini ketiga ini di bulan April, di bulan Maret dan di bulan Februari tahun ini. Ya bisa saja teman-teman kejadian seperti yang dihadapi oleh market kripto sebelumnya gitu di bulan-bulan ini. Bisa nggak bisa aja, makanya ini ada indikasi ya kalau memang kita berkaca dengan histori ya masih bisa aja seperti itu ya. Ini turun teman-teman ya, terus mengalami rebound dulu ya baru melanjutkan penurunan kembali. Itu teman-teman. Jadi memang ini kotak ungu ini yang kita indikasikan menjadi wave A atau area dari wave A ini sendiri teman-teman ya. Jadi itu disclaimernya. Ya masih bisa turun nggak ya? Semoga kita hopefully ini bisa melanjutkan kenaikan. Kita bisa lihat ya, ini dibalas sama satu balok hijau teman-teman ya. Semoga pelan-pelan market recover. Ya, tapi disclaimer nih. Wah, berarti pasti naik dong ini bullish divergence lain sebagainya. Ya belum pasti atau belum fix 100% doang. Cuman itu kita bisa melihat gambaran ada kecenderungan market mengalami kenaikan untuk jangka pendeknya gitu teman-teman ya. Karena itu juga time frame 1 jam. Itu yang harus diperhatikan ya teman-teman, disclaimernya untuk Bitcoin ya. Jadi saya pengen sharing aja ke situ. Ya semoga gambaran dari video ini bisa membantu kalian. Next saya mau bahas apa teman-teman? Di sini saya mau bahas Theta ya. Karena banyak yang request Theta, "Bang, aduh Theta gimana nih? Ya kemarin baru bangun tidur ya kan, terus dihantam sama market. Wah dia koreksi lagi, padahal kemarin itu udah 138.000 sekian, udah dekat dengan retracement 0,5-nya ya, atau resist yang cukup kuat. Karena kita bisa lihat ya sebelumnya ini Theta ini nggak kuat tembus ini, kena rejection terus ya. Jadi memang ada indikasi strong sekali di area sini, itu adalah resisten yang paling kuat terdekat untuk si pergerakan harga Theta ya. Oke, jadi memang dia masih masuk di dalam base-nya kalau menurut pandangan saya ya teman-teman, dia masih masuk ke dalam base-nya. Dia datang juga dari uptrend teman-teman ya. Kemudian di sini dia masih konsolidasi di area box ini teman-teman ya, dan sekarang dia masih terjaga di dalam area ini. Ya ketika koreksi ini ya masih masuk ke dalam kotak ini lagi gitu teman-teman ya. Jadi ada indikasi gak Theta masih bisa naik? Ya masih ada aja kemungkinan teman-teman. Jadi memang di area sekarang ini kisaran 89.000 sampai 92.000-an ya, itu adalah support ya, support yang bawah yang terbentuk dari base-nya si Theta ini. Ya jadi memang kita bisa lihat nanti si Theta harus melewati beberapa titik resisten sebelum dia mampu terbang lebih tinggi. Kita bisa lihat di sini ada kisaran 100.000, next lagi ada kisaran berapa? Kisaran 108.000, next lagi ada di 115.000-an, dan ada di retracement 0,5 ini sekitar 122.000-an teman-teman. Nah, di retracement 0,6 ya, di retracement 0,6 ini sekitaran 123.000-an. Ya teman-teman, jadi itu yang harus diperhatikan sebelum dia lanjut naik ke retracement selanjutnya, retracement 0,5 atau sekitaran 143.000-an, yang mana menjadi resisten paling kuat dari Theta. Belum berhasil nembus area situ ya. Kalau misalkan kita lihat beberapa koin lain malah sudah tembus, tapi Theta ini belum. Jadi ada indikasi gak kemungkinan ya, masih ada aja untuk Theta ini ya. Kemudian juga Theta kan ada good news juga kan teman-teman. Kalau misalkan proyeknya itu mulai dijalankan dari September ini kan, ada untuk platform streaming lah, game dan sebagainya, itu sampai tahun 2022. Jadi proyeknya sudah dimulai pengembangannya lah ya teman-teman dari bulan September ini. Jadi itu good news juga untuk Theta ya. Next lagi kita lihat CHZ. Nah CHZ ini juga baru di burn ya teman-teman ya. CHZ ini baru di burn, dia kena hantam market malah teman-teman ya, dari si CHZ ini. Nah jadi kita bisa lihat juga ini untuk base atau tahanannya di CHZ ini ya teman-teman, karena banyak juga yang request, "Bang bahas CHZ lagi dong." Udah nggak bahas-bahas lagi nih ya. Kita bisa lihat juga ini masih dia menurut saya di dalam base-nya gitu ya teman-teman, masih oke. Menurut saya pergerakan si CHZ ini dia habis burn. Biasanya juga kalau koin ya menjelang burn kan harganya naik, terus setelah waktu hari H burn ya, kemudian beberapa saat biasanya kan agak-agak melempem gitu kan.
nanti tunggu beberapa saat baru mengalami kenaikan kembali. Tapi disclaimer, perhatikan juga Bitcoinnya seperti apa. Jadi memang dia masih di dalam base-nya ya. Dia itu tadi sempat nyentuh juga support bawah juga. Area support bawahnya ini kisaran 4.400 sampai 4.500-an teman-teman ya untuk si CHZ ini. Nah, untuk resisten terdekat ya pasti di MA 200 atau garis warna oranye ini, itu kisaran Rp5.200 ya teman-teman, dan atasnya lagi ini kisaran Rp5.500-an. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, resisten jangka pendeknya atau terdekatnya dari si CHZ sebelum dia mampu mengalami kenaikan lebih tinggi ke sekitar 5.800-an dan di sekitaran 6.300-an ya. Teman-teman, itu yang harus diperhatikan. Kalau support ini jebol juga di kisaran 4.400 sampai 4.500-an, di mana lagi ya, kita bisa lihat di bagian sini teman-teman. Sebelumnya ini juga menjadi titik resisten juga untuk CHZ. Ya, kita bisa lihat juga di sini menjadi tahanan juga, bisa kisaran Rp4.000 ya teman-teman, kisaran Rp4.000, dan bawahnya lagi ya teman-teman ini di sekitar berapa ya, di sekitar 3.600-an ya. Jadi ini ada beberapa titik support dan resisten untuk si CHZ sendiri. Ini masih masuk ke dalam base ya, menurut saya masih di base nya dari si CHZ ya, masih oke lah menurut saya buat kalian. Balik lagi perhatikan Bitcoinnya ya teman-teman. Nah ini ya, ini yang kita harapkan, semoga perlahan market mengalami kenaikan terlebih dahulu baru melanjutkan penurunan kembali. Jadi yang sangkut-sangkut ya, atau yang mau profit masih bisa profit, yang sangkut masih bisa kejemput sebelum bisa serok bawah lagi ya. Jadi disclaimer, ini hanyalah pandangan saya, bisa saja salah ya. Ini hanyalah analisa saya. Kembali lagi, Dior kembali ya, do you own research kembali teman-teman, bisa saja analisa saya salah. Itu aja, semoga video saya bisa bermanfaat dan membantu kalian yang pengen melihat pandangan saya ya, dari sudut pandang saya ini seperti apa ya. Balik lagi ke keputusan di tangan kalian ya. Semoga good luck buat kita semua, semangat ya teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.